Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Di video sebelumnya kita udah ngelakuin unboxing sekaligus gaming test si Poco X3 Pro ini. Di video sekarang kita bakal coba nge-review si Poco X3 Pro dari mulai saya beli sampai saya pakai sejauh ini. Selama kurang lebih 2 hari saya udah pakai Poco X3 Pro ini, dan di video kali ini saya bakal coba nge-review sekalian saya pengen ngasih experience saya selama pakai Poco X3 Pro ini. Dan di akhir video saya juga bakal ngasih tahu apakah perlu kita upgrade ke Poco X3 Pro ini dari Poco X3 NFC. Dan pastiin temen-temen tonton video ini sampai habis, karena di akhir video saya bakalan kasih tahu. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Yang pertama kita bahas dari masalah sisi desainnya dulu aja. Nah, si Poco X3 Pro ini nggak jauh beda dari desainnya si Poco X3 NFC. Yang membedakan hanya bagian belakangnya aja. Kalau di Poco X3 Pro ini dia memiliki dua material. Yang pertama adalah tekstur doff, yang kedua adalah tekstur glossy. Di sini kayak ada perpaduan glossy dan doff-nya ya guys ya. Tapi di sini untuk selebihnya sama semua dan nggak ada perbedaan. Terus juga di bagian samping-sampingnya, di bagian samping kiri, di sini ada tombol fingerprint dan volume up and down. Nah, terus juga di bagian atas di sini ada antena dan infrared blaster. Terus di bagian kiri di sini ada slot SIM card yang udah hybrid, alias ini dual SIM ya guys ya. Terus juga di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang USB Type-C dan ada lubang speaker. Nah, untuk speakernya ini udah stereo dan untuk hasilnya itu bisa dibilang udah bagus banget ya si Poco X3 Pro ini. Cuman di sini kalau misalkan kita denger musik menggunakan internal audio dari si Poco X3 Pro ini, bagian belakangnya itu terasa getar ya guys ya. Dan kalau misalkan kita tes menggunakan beras, emang kerasa getar bagian belakangnya. Terus juga untuk framenya si Poco X3 Pro ini menggunakan material metal, bukan plastik ya. Kemarin saya bilangnya plastik, tapi nyatanya ini metal ya guys ya. Jadi emang cukup kokoh untuk material framenya. Nah, terus juga untuk bobotnya di sini kerasa berat ya si Poco X3 Pro ini. Beda nggak kayak Redmi Note 10 kalau misalkan kita bandingin. Tapi kita bisa maklumin untuk masalah desainnya si Poco X3 Pro ini memang tidak ada yang spesial. Karena yang spesial dari HP ini bukan masalah desain, tapi masalah performanya guys ya. Nah, terus juga kita pindah ke bagian sisi depan. Nah, di bagian sisi depan di sini ada LED notifikasi ya guys ya. Terus juga ada lubang speaker yang udah nyatu dengan mic ya guys ya. Lalu di sini ada desain layar yang sudah menggunakan desain pansol. Yang menurut saya untuk pansolnya di sini agak sedikit gede ya. Kalau misalkan kita bandingin dengan Redmi Note 10. Nah, terus juga di sini ada layar yang menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD Plus dan juga sudah mendukung refresh rate hingga 120 Hz ya guys ya. Yang menurut saya di sini buat scroll beranda Instagram, beranda TikTok, beranda Facebook di sini lancar banget untuk masalah layar ya guys ya. Tapi kalau misalnya kita aktifin fitur 120 Hz-nya ini agak sedikit panas dan agak sedikit boros untuk masalah baterainya. Nah, terus juga untuk touch samplingnya di sini hingga 240 Hz ya. Yang menurut saya buat main game di sini anti delay. Terus juga buat main real drum pun di sini kerasa lancar banget untuk masalah touch-nya ya guys ya. Dan saya nggak nemuin kendala sama sekali buat touch-nya si Poco X3 Pro ini. Lalu yang upgrade dari Poco X3 NFC ke Poco X3 Pro untuk masalah layarnya yaitu masalah proteksi pelindungan layarnya. Nah, kalau di Poco X3 Pro ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 6 ya guys ya. Kalau di Poco X3 NFC masih menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Lalu kita bahas untuk masalah kameranya yang di downgrade abis oleh Xiaomi untuk masalah kameranya si Poco X3 Pro ini. Nah, di sini ada 4 kamera dengan lensa utamanya beresolusi 48 megapiksel dengan menggunakan sensor Sony IMX588. Nah, kalau misalkan di seri sebelumnya yaitu X3 NFC menggunakan kamera utama beresolusi 64 megapiksel dengan menggunakan sensor Sony IMX688. Yang dimana ini downgrade abis ya untuk masalah kameranya dari Poco X3 Pro ini. Terus juga untuk lensa ultrawide-nya di sini cuma 8 megapiksel aja. Lalu kamera makronya beresolusi 2 megapiksel dan kamera depth sensornya beresolusi 2 megapiksel ya guys ya. Dan untuk hasil fotonya di sini menurut saya cukup biasa aja dan gak ada yang spesial dari Poco X3 Pro ini karena memang untuk masalah kameranya di sini downgrade parah ya guys ya.
Tapi di sini masih bisa kita akalin kok guys, menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu Gcam, karena prosesornya si Poco X3 Pro ini mendukung Snapdragon 860, yang dimana ISP-nya pastinya support banget ya, mau install Gcam versi apapun. Kita tinggal cari Gcam aja yang versi terbaru pun juga itu masih bisa worth it banget buat dijalanin di Poco X3 Pro ini. Lalu untuk perekamannya, si Poco X3 Pro ini mampu merekam di resolusi 4K 30 fps, 1080p di 30 fps, 60 fps, dan buat hasil videonya bisa dibilang stabil banget ya guys ya. Mau di resolusi 4K, di 1080p, 60 fps, di sini bisa dibilang stabil banget guys. Dan untuk hasil videonya bisa dilihat di slide berikut ini. Oke guys, jadi ini adalah hasil perekaman dari Poco X3 Pro di resolusi Full HD Plus di 30 fps ya. Jadi kalian bisa sendiri untuk hasil videonya bagus atau enggak di sini sambil ngendarain sepeda. Kalau misalkan bagus, tulis aja di kolom komentar ya guys ya. Nah, kalau yang ini adalah hasil perekaman di resolusi 1080p 60 fps dari Poco X3 Pro. Ya, bagus atau enggak kalian bisa nilai sendiri aja ya guys ya. Kalau menurut saya sih lumayan stabil ya guys ya. Nah, kalau yang ini adalah resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakang dari Poco X3 Pro. Bagus atau enggak bisa kalian nilai sendiri aja ya guys. Oke, kalau lensa ultrawide-nya di sini di resolusi mentok 1080p 30 fps aja, dan ini juga lumayan stabil ya untuk lensa ultrawide-nya. Kalian bisa lihat sendiri aja bagus atau enggaknya. Oke. Kita bakal coba putar balik aja. Ya, bagus atau enggak. Lalu untuk fitur-fiturnya dari Poco X3 Pro ini masih bisa dibilang sama ya dari versi sebelumnya, yaitu Poco X3 NFC. Untuk masalah fiturnya nggak jauh beda kok guys, jadi masih bisa diimbangin untuk masalah fiturnya. Lalu untuk kamera depannya si Poco X3 Pro ini memiliki resolusi 20 megapiksel, dan untuk hasil fotonya bisa dibilang cukup standar aja si Poco X3 Pro ini untuk masalah kamera depannya. Terus juga untuk masalah perekaman videonya bisa dibilang stabil ya guys ya, dan juga cuma mentok di resolusi 1080p di 30 fps ya guys ya. Sekarang kita bahas hal yang paling seru dari Poco X3 Pro ini, yaitu masalah performa. Untuk masalah performanya dari seri sebelumnya, si Poco X3 Pro ini di-upgrade parah ya guys ya, yang dimana prosesor yang digunakan dari Poco X3 Pro ini adalah prosesor yang memiliki tenaga super kencang. Ya bagaimana tidak, chipsetnya menggunakan Snapdragon 860 dengan pabrikasi 7 nanometer. Lalu untuk GPU-nya yaitu Adreno 640, dan untuk skor Antutunya bisa tembus di kisaran 455 ribuan, dan untuk skor Geekbench 5 single core-nya mendapatkan skor di kisaran 598, dan untuk multicore-nya yaitu 1559 ya guys ya. Untuk masalah skornya di sini bisa dibilang stabil ya guys ya si Poco X3 Pro ini. Buat diajak ngegame, si Poco X3 Pro ini bisa ngelibas dengan cukup baik. Contohnya kemarin kita udah buatin video mengenai gaming test si Poco X3 Pro ini, dan di situ alhasil lancar jaya dari mulai main game FF, Mobile Legends, PUBG Mobile, Genshin Impact, dan Asphalt 9. Si Poco X3 Pro ini bisa ngelibas dengan cukup baik, bahkan jarang terjadi frame drop ya guys ya. Dan menurut saya ini adalah upgradean besar dari seri sebelumnya. Memang hal yang paling penting dari Poco X3 Pro ini adalah masalah performa ya guys ya, yang sangat buas. Tapi walaupun performanya kencang, di sini ada kendalanya, yaitu masalah suhu dan baterainya. Bisa dibilang untuk masalah suhu dan baterainya di sini agak nggak kekontrol. Contohnya buat main game Genshin Impact aja selama 10 menit suhunya itu bisa mencapai di kisaran 50 derajat Celcius. Dan menurut saya itu cukup mengganggu juga guys ya. Makanya walaupun HP ini dilengkapi dengan sistem cooling yang cukup lumayan oke, cuman di sini kurang ke handle ya untuk masalah suhunya. Tapi walaupun begitu itu bisa dibilang wajar banget ya guys ya, karena prosesor Snapdragon 860 ini memakan daya yang cukup besar. Walaupun memakan daya yang cukup besar, tapi tenaganya ini bener-bener powerful, yang dimana itu masih bisa dibilang imbang ya guys ya. Oh ya, untuk masalah baterainya si Poco X3 Pro ini memiliki kapasitas 5160 mAh. Nah, untuk pemakaian normalnya kita bisa bertahan hingga 10 jam aja. Itu kalau misalkan kita nggak ngaktifin fitur 120 Hz-nya. Tapi kalau misalkan kita aktifin fitur 120 Hz, di sini agak sedikit boros. Dia cuma bisa bertahan 7 sampai 8 jam aja.
untuk pemakaian normal dan itu non-stop guys. Lalu fitur-fitur yang ada dari Poco X3 Pro ini yaitu dari mulai NFC. Di sini ada NFC, jangan mentang-mentang ada seri embel-embel Pro tapi nggak ada NFC. Jadi di Poco X3 Pro ini memiliki NFC guys ya. Terus juga di sini mendukung fast charging hingga 33 watt dan untuk pengisian baterainya dari 20% sampai 100% membutuhkan waktu cuma 58 menit aja. Terus juga ada dual stereo speaker, lalu ada sertifikat IP53 yang dimana ini sertifikat anti cipratan air guys ya. Jadi kalau misalnya kehujanan masih aman si Poco X3 Pro ini. Terus juga ada Z-axis linear motor yang dimana untuk getarannya si Poco X3 Pro ini benar-benar kerasa seperti HP flagship ya guys ya. Dan juga fitur refresh rate 120 Hz untuk masalah layarnya ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Sebelum kita masuk kesimpulan, kita tarik dulu untuk masalah perlukah kita upgrade dari Poco X3 NFC ke Poco X3 Pro. Nah, kalau menurut saya pribadi guys ya, mendingan gak usah di upgrade karena Poco X3 NFC bisa dibilang itu HP yang juga powerful ya guys ya. Walaupun memang lebih powerful si Poco X3 Pro ini karena untuk masalah chipsetnya di sini menang banyak ya. Nah, kalau saran saya, kalau misalnya teman-teman yang udah user Poco X3 NFC, bisa aja kalau misalkan pengen upgrade, ambil yang Poco F3 5G yang dimana itu pastinya bakalan bisa dipakai dengan jangka panjang karena udah mendukung jaringan 5G. Nanti kalau misalnya 5G udah support di Indonesia, pastinya bakalan berguna banget. Kalau misalnya kita ambil Poco X3 Pro di sini agak sedikit sayang aja, yang dimana untuk masalah performanya memang kencang, tapi untuk masalah kameranya di sini standar aja si Poco X3 Pro ini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, si Poco X3 Pro ini memang bisa dibilang HP yang cukup powerful di harga 3,5 jutaan. Bahkan saya bisa menyebut HP ini sebagai HP gaming di kelas 3,5 jutaan. Bagaimana tidak, di sini buat main game paling berat dan nomor 1 di Play Store yaitu game FF. Di sini bisa dibilang lancar jaya untuk settingan rata kanan. Terus juga buat main game Genshin Impact di sini bisa melibas dengan cukup baik untuk settingan low dengan frame rate 60 fps. Yang menurut saya HP ini bisa dibilang HP gaming di kelas 3,5 jutaan. Tinggal beli aksesoris gaming aja dan HP ini bakalan cocok buat dijadiin HP gaming guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika kesan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Oke deh. Kalau begitu buat main game aja lancar. Gimana game paling sepi di Play Store?